Perkenalkan, nama saya Eti dengan NIM 24200070. Di sini saya ingin mencari seorang guru SD untuk memenuhi tugas UTS saya. Selamat pagi Bu. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Boleh kita kenalkan dulu Bu namanya? Nama saya Munelia. Ya. Saat ini mengajar di sekolah mana? Di sini SD Elial yang Pinang. Sudah berapa lama sih di sini? Saya itu pindah dari saya senang di Pangkalan gitu. Iya. Di sini ini kan saya ini dekat pensiun ya, sudah pensiun saya SK pensiun saya sudah gitu kan. Jadi saya mengabdi itu jumlahnya 39 tahun gitu. Iya sampai pensiun nih. Selama mengajar, Ibu biasanya mengajar di kelas berapa saja? Kelas 4, kelas 6, kelas 2, kelas 3, kelas 1. Pokoknya ya sudah saya namanya sudah lama tugas itu kan. Semuanya mengalami lah kelas mana saja gitu. Apalagi kan saya ini pindah-pindah. Pertama saya capek kan saya dingin. Di sana yang dekat lapangan itu dekat sananya di situ 12 tahun saya pindah ke sini ke Panglangun nanti ke sini lagi gitu. Yang ingin saya tanyakan, apa yang membuat Ibu tertarik memilih profesi sebagai guru SD? Nah gini ya, saya ini mulai kecil dulu. Nah sejak kecil dulu saya itu kan memang SD gitu, ditanya sama wali itu cita-citanya apa gitu, mau jadi pendidik aja kok enak gitu, semangat kayaknya panggilan hati. Terus apa itu istilahnya, kayaknya saya ini gimana ya, bahagia gitu loh kalau saya mau jadi pendidik itu. Nah suatu kebanggaan misalnya siswa kita ini bisa jadi gitu. Nah itulah saya minat. Makanya saya dulu kuliah kan sekolah itu SPG saya dulu langsung diangkat. Jadi sampai saya mau pensiun ini pun sampai mau detik pensiun ini saya masih semangat, senang gitu loh. Saya itu kalau nggak ke sekolah tuh malah sedih kok. No, pikiran saya ini mengingat anak siswa di sekolah gitu loh. Sampai kadang anak saya, suami saya gini, kamu tuh kan sakit, kenapa jadi yang diingat tugas saja? Loh kan saya ini, bilang saya pendidik. Ya jadi saya meninggalkan siswa itu kangen, gimana siswa itu di sekolah itu nanti gimana gitu. Itu aja lah yang bisa saya sampaikan. Saya memilih saya jadi pendidik sampai saat ini. Selama menjadi guru, hal paling menyenangkan apa yang pernah Ibu rasakan? Nah, kalau masalah senang itu sih banyak sekali loh. Ya itu tadi, senang menghadapi siswa ini. Apalagi kalau tahu yang kan saya ini lama sih, kan banyak yang lulus mantan siswa saya itu kan banyak kan. Nah, nanti tahu ada yang jadi polwan, ada yang polisi, ada yang jadi bidan apa tuh. Saya bahagia sekali gitu loh kalau ada info masuk gitu. Ini mantan ibu dulu, siswa ibu dulu loh ini. Oh iya ini suatu kebanggaan khusus itu. Nah, terus kemudian selain itu ketemu teman-teman di sekolah nih yang sama-sama pendidik tuh, saya bahagia sekali gitu lah. Kok gimana lah yang nggak bisa saya lupakan, soalnya apa itu. Nah, apalagi kita bisa mendidik siswa itu sukses, jadi gitu. Nah, apalagi saya satu nih, kalau ada siswa misalnya ya, kan siswa ini lambat nih, ada yang lambat, ada yang cepat kan. Nah, ada siswa misalnya saya jumpai ada yang nggak bisa baca, terutama baca kan, nggak bisa tulis. Itu saya sedih sekali, panggilan hati saya sampai saya itu. Ada saya nyambut siswa kelas 4, kelas 6 yang nggak bisa baca. Itu kan lambat anak itu. Saya latih baca loh itu. Bukunya tuh ada yang kelas 1 sampai ini kelas 4 tuh. Ada yang nggak bisa baca itu. Nah, 2. Yang hijau yang sama dengan kelas 1 mungkin waktu dulu efeknya itu Covid dulu. Waktu Covid kan dia nggak aktif ke sekolah. Dengan mamahnya itu nggak dileskan. Nggak dibantu waktu Covid itu kan sesekali aja datang itu di situ anak makanya nggak bisa membaca tadi.
Padahal kalau dia standby di sekolah ini, dilatih baca nulis itu sukses. Saya yakin kok. Yang dulu aja waktu saya sekolah aja kan, padahal belum maju apa itu kan, asal kita di sekolah ini dilatih, wah itu bagus hasilnya nanti. Nah ya gitu, nah ya cukup itulah yang menyenangkan untuk saya tuh. Suatu saya sedih sekali kalau ada yang nggak bisa baca. Orang tuanya saya panggil, ini pokoknya usaha deh gitu. Ini jadi kalau anak itu saya latih bisa membaca, saya itu suatu kebanggaan, khusus bangga lah gitu. Saya kenang itu walaupun kayak apa. Nah siswanya juga mengenang saya. Banyak saya tahu pengangguran dulu banyak yang nggak bisa baca. Sampai mamahnya itu tahu nggak, sedih anaknya nggak bisa baca. Terus saya usaha, saya les apa. Saya terserah aja mau dia dengan saya ingatkan, enggak saya nggak minta. Penting saya usaha untuk melatih dia supaya dia bisa sekolah kok nggak bisa baca gitu nah. Terus bagaimana masa depannya kan gitu kan. Nah jadi terus sampai saya latih baca sampai gini. Jadi mamahnya tuh sampai aduh, dulu ada yang sampai anaknya bisa baca, bangga sekali. Ini kelas 4 ini mulai bisa sudah baca 3 kata ini bisa nggak ejak. Dulu itu aduh, satu kata pun tidak bisa menyambung. Nah itu ketinggalan siswa tadi, dia lemah. Siswa 28 2 yang nggak bisa baca kelas 4. Ini mau bisa. Tapi kendalanya saya langsung sakit mata nih nah. Jadi kan mata saya nggak begitu jelas kan oleh masih sakit. Jadi saya nggak bisa standby dia, tapi cuma saya pesan sama bapaknya mamanya, tolong Bu anak sampean ini dileskan, sampean ngelatih itu. Saya yakin nanti dia bisa baca. Kalau dia bisa baca nanti titik aman dia itu untuk masa depannya, ilmu bisa dia dapat. Lah kalau dia nggak bisa baca kan nggak bisa dapat ilmu. Nah ya kan dia otomatis. Nah, ulangan apa aja nggak bisa ngisi dia. Nah itulah. Mohon maaf lah saya banyak menjelaskan itu panjang sekali gitu loh. Ya itu pengalaman saya gitu, saya sebagai pendidik begitu. Kalau dari segi tantangan apa saja yang biasanya dihadapi Ibu dalam mengajar sehari-hari? Nah tantangannya itu siswa jelas kan, kita tatap muka di situ. 28 siswa itu kan istilahnya kemampuan anak itu kan 28 juga kan. Tingkah dan tingkah lakunya itu 28 macam juga. Itu tantangan saya. Nah, jadi bagi anak yang cakap, itu dia enak aja kita bimbingnya itu, menghadapinya gitu loh. Tinggal ngikuti aja gitu. Yang tantangan saya yang itu tadi, anak yang lemah, anak yang nakal kan gitu ya. Dia tidak mau menulis. Kan kita mesti bisa memotivasi. Menulis pelan-pelan nanti Ibu bimbing, ayo itu tak bisa Bu, bisa begitu. Nggak ada yang nggak bisa kita lakukan asal kamu mau mencoba. Jangan malas gitu nanti. Itu aja saya kalau selama jadi pendidik sampai sekian tahun untuk menghadapi tantangan yang di kelas. Kalau segi ini orang tua saya nggak masalah sih, itu bukan tantangan saya kalau saya itu. Yang penting saya tatap muka waktu jam dinas dengan siswa di kelas itu. Nah itu loh. Kalau saya bukan tantangan, misalnya ibunya begini, bapaknya begini gitu. Nah yang penting saya di sekolah itu saya didik semampu saya gitu. Nah jadi masalah yang pesan-pesan itu biasanya saya pesankan dengan ibunya gitu. Itu waktu datang ke sekolah kan kadang-kadang diundang kan waktu ulangan apa tuh. Saya pesan anak yang lemah saja gitu. Bu tolong anaknya ini dibimbing. Kalau yang sudah nilainya bagus tolong ditingkatkan gitu. Itu aja saya pesan tuh nggak banyak. Jadi paham dia. Jadi saya pokoknya intinya beginilah. Saya itu nggak ada menyakiti siswa sih, nggak ada niat yang lah ya pandai kah enggak kah, itu bukan anak saya, nggak ada saya begitu. Pokoknya saya sebagai pendidik itu kan tugas saya dan panggilan saya. Nah semampu saya selama jadi pendidik itulah yang saya lakukan. Nah ya sudah. Bagaimana menurut Ibu perkembangan pendidikan Pulasar ke depannya?
Nah untuk kedepannya lah ini pendapat saya. Kalau untuk zaman globalisasi ini bagus sih. Kan tahu aja alat-alat canggih apa itu kan, bagus. Nah cuma ini kan misalnya fasilitas di sekolah ada gitu. Kadang-kadang kendalanya kalau di desa kayak sekolah kamu ini kan banyak ekonomi yang nggak mampu. Nah misalnya kita ini kan mau WA aja gitu loh, kalau mau kasih tugas ngasih tahu apa itu, ada yang nggak punya HP. Itu Bang istilahnya tuh kendala ekonomi. Jadi samping itu kayaknya anak-anak yang di lingkungan desa ini motivasi itu nggak ada. Buktinya gini ya, mohon maaf. Nah kalau hujan itu malah siswa itu banyak nggak masuk. Saya tanya, saya hujan aja masuk, saya walaupun jauh saya tilung sana. Iya jauh. Jadi kenapa sih kamu ini kalau hujan nggak masuk gitu? Sedikit ya masuk gitu nah. Jadi akhirnya siswa kan cuma sedikit, jadi nggak maksimal kita mendidiknya tuh. Nah katanya nggak boleh mama, nggak boleh bapak, katanya gitu, udah hujan nak gitu. Nah, berarti kan motivasi nggak ada. Kalau zaman saya dulu sekolah itu motivasi ibu saya itu ada, malah kan dulu susah ya hidup. Nggak punya payung itu dipetikkan daun pisang yang mau gini, pakai daun pisang kami bawa payung supaya ke sekolah. Supaya sekolah. Oh iya betul itu, jalan lagi. Sampai naik sepeda pun pakai daun pisang gini, payung nggak punya. Nah itu kalau dulu kan disiplin. Itu kalau sudah biasa enak kita. Kalau sudah biasa disiplin gitu loh. Walaupun hujan, walaupun gejala apa saja, bisa dikatakan kita tahan, nggak akan goyah gitu. Saya kan mengalami kan. Saya pun mengalami dulu di kampung susah gini, walaupun gejala apa, tapi bukan saya sombong lah, istilahnya kan sukses saja gitu loh, walaupun ekonomi lemah. Itu makanya saya punya anak 2 itu, saya mendidik anak, saya cuma bilang gitu aja, mama dulu susah begini kok bisa, kuliah selesai aja, sampai kerja, sampai punya anak, punya suami. Menurut Ibu, apa yang perlu ditingkatkan dari pendidikan saat ini? Nah inilah yang ditingkatkan itu kalau pendapat saya bandingkan dulu ya. Nah kalau zaman dulu itu kan nggak ada HP, maksudnya ini kan masih belum manual semua lah gitu. Nah kalau zaman ini kan banyak HP apa gitu. Sebetulnya sih masih enak zaman maju. Alat-alat kan ada, semuanya ada, siap aja, tinggal aja. Yang itu yang ditingkatkan yaitu tadi menanamkan kesungguhan, disiplin. Nah kalau dia sudah disiplin, sungguh-sungguh, apalagi zaman maju ini alat ada, otomatis nanti hasilnya bagus kan gitu. Itu kalau pendapat saya untuk pendidikan depan tuh. Terus kalau anak itu jangan kecil-kecil, nah gitu. Jadi lebih baik kayak kita dulu. Nah kalau kita dulu kan konsen, nggak ada HP. Nah jadi di situ malah kita nggak tahu apa-apa. Tapi situ ilmu yang masuk ke kita tuh kental dia, awet gitu nah. Iya gitu maksud saya. Kan manual dulu. Sampai tuanya aja kental, sampai pesan-pesan mama. Sebagai calon guru, kami ingin meminta pesan dan nasihat dari Ibu. Apa yang harus kami persiapkan agar menjadi guru yang baik ke depannya? Nah ini ya, ini sebelumnya saya minta maaf calon-calon pendidik ini yaitu tadi. Kita bisa nanti misalnya kalau sudah jadi pendidik, kita jangan juga sih kita mengingat masa yang dulu masih ketinggalan misalnya. Ya itu penting juga untuk panduan kita. Pondasi gitu loh maksud saya itu. Untuk pondasi
Jadi nanti kalau kan ini zaman maju, jadi pendidik zaman maju ini. Jadi mestinya kita mengembangkan yang ada supaya kita tidak ketinggalan itu tadi, ketinggalan zaman globalisasi. Nah kalau kita nggak ngikuti kan ketinggalan nantinya siswa kita gitu loh. Nah kitanya, siswa kita bisa ketinggalan otomatis. Jadi tapi kalau pendapat saya lah, kalau masalah alat-alat yang canggih itu sebetulnya sih cuma penunjang aja, membantu kita gitu loh untuk maju gitu. Tapi aslinya itu tadi, kita sungguh-sungguh, panggilan hati kita sebagai pendidik itu bagaimana gitu. Nah, jadinya nantinya kita hasilnya bagus. Nah, siswa yang kita bina, yang kita didik gitu. Intinya beginilah, mohon maaf, jangan setengah-setengah gitu loh. Iya kan? Iya. Nah kalau setengah-setengah nanti kan hasilnya nggak bagus ya nanti. Gitu lah. Nah itu kan pengalaman saya. Jadi itu tadi dengan penuh tekad bulat bahwa saya ini begini. Asalkan kita jangan menyakiti gitu kan. Kita jangan selalu membantu. Itu insya Allah nanti kalau kita membantu itu hasilnya bagus. Kita kan sambil minta dengan yang kuasa. Nah saya selama ini menjalani hidup itu saya sudah menikmati. Dengan begitu saya menikmati enak gitu. Nah saya tidak ada kendala, ada kemudahan gitu. Iya sama ini apa saja dalam segi apa aja saya tuh. Saya mohon maaf ya, bukan saya sombong mengisahkan itu kok sombong, enggak. Pokoknya yang selama ini yang saya jalani itu kok ada apa tuh enak, mudah gitu. Walaupun sesulit apapun kita kan tanya, nanti ada yang membantu gitu. Nah itu aja ya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan kalian sukses. Yang saya pesankan gitu. Saya tidak bisa apa-apa, cuma itu aja saya pesan. Iya Bu, itu ibu yang di bapaknya tadi. Kan dia P3K baru diangkat. Itu aja ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk saya. Iya, bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika kata-kata saya yang kurang enak dan kurang berkenan. Iya. Terima kasih. Dan sama-sama. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa sih, karena kalau saya ini yang gini